Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Komsos Keuskupan Agung Merauke. Salam sehat untuk kita semua, dan semoga kita semua dikarunia kesehatan yang tetap, serta karunia-karunia yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita sehari-hari selalu ada peperangan antara yang baik dan yang jahat dalam diri kita, antara pengaruh setan dan pengaruh Allah sendiri. Seringkali kita mengalami kebingungan untuk memilih dan menentukan mengikuti gerakan yang mana. Maka perlulah kita mengerti gerakan-gerakan tersebut dengan jernih, sehingga kita dapat memilih dengan baik dan tidak tertipu oleh gerakan yang menyesatkan. Kekuatan jahat merupakan pengaruh setan, dan kekuatan kebaikan berasal dari Tuhan sendiri. Roh jahat mempunyai cara tersendiri mempengaruhi manusia. Setidaknya ada 6 ciri dari roh jahat, yaitu yang pertama, kesedihan. Kejahatan merupakan kesedihan yang abadi. Pada orang yang baik, roh jahat membuat orang tersebut menjadi sedih terus-menerus sehingga tidak maju dalam hidupnya. Yang kedua, keraguan yang tidak tepat. Roh baik akan mengatakan sesuatu secara jelas. Sebaliknya, kondisi yang meragu-ragukan terus-menerus merupakan gagasan dari roh jahat. Yang ketiga, hambatan. Hambatan memang sering ditemui dalam kehidupan manusia. Namun demikian, hambatan yang terlalu dilebih-lebihkan, disangatkan, yang membuat orang takut maju dalam kebaikan, menjadi tanda bagaimana roh jahat berkarya. Acap kali roh jahat menunjukkan hal-hal yang memberatkan, namun menyembunyikan hal-hal yang dapat mendorong dan memberikan semangat. Yang keempat, alasan yang palsu atau semu. Penalaran yang palsu merupakan tanda kehadiran dari roh jahat. Oleh karena itu, manusia beriman perlu bersikap kritis pada alasan, teori, dan pendapat-pendapat yang seakan-akan benar, namun pada akhirnya menjauhkan manusia dari Tuhan dan kasih-Nya. Yang kelima, kekacauan. Santo Yohanes Bergmans pernah mengatakan bahwa semua kekacauan berasal dari roh jahat. Dan yang keenam adalah ketakutan. Manusia memang pernah mengalami takut. Namun demikian, ketakutan yang terus-menerus yang menghambat manusia untuk maju berbuat baik merupakan tanda bagaimana roh jahat mencoba mempengaruhi hidup manusia untuk tidak maju, untuk tidak berkembang menjadi semakin baik. Roh jahat menyukai kegelapan karena ia ingin menyembunyikan perbuatan maksiatnya. Terang, kebenaran, transparansi ditakutinya. Hari ini Santo Paulus menegaskan bahwa orang Kristiani mestinya bukan merupakan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan, melainkan anak-anak terang dan anak-anak siang. Orang yang hidupnya benar tidak takut berterus terang dan transparan. Kebenaran itu memang memerdekakan. Orang seperti itu selalu siap menyambut kedatangan Tuhan. Sementara orang yang tidak benar selalu bergerak dalam gelap karena takut ketahuan. Orang seperti itu tidak merdeka, dibelenggu oleh kecemasan,
dan malahan takut akan kedatangan Tuhan. Dalam Injil hari ini, orang yang kerasukan roh jahat ketakutan ketika didatangi oleh Yesus. Ia tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Setan dalam diri orang itu menjadi cemas dan gentar karena berpikir bahwa Yesus hendak menghancurkannya. Orang yang dikuasai roh jahat memang takut pada orang-orang yang suci dan benar. Anak-anak kegelapan takut kepada anak-anak terang. Orang yang korup dan tak jujur akan merasa terancam dengan kehadiran orang yang jujur dan bersih. Seperti Yesus yang disegani orang banyak, maka kita pun bila setia sebagai anak-anak terang akan disegani. Saudara-saudari terkasih, sekali lagi saya bacakan penegasan Santo Paulus. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Semoga kita semua selalu setia hidup sebagai anak-anak terang. Amin.